Scam Villains Self-Saving System Chapter 87 Extra. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Kisah ini terjadi ketika Luo Binghe sibuk naik level setelah Tuan Shen menendangnya ke Endless Abyss. Shen Qingqiu bersikeras, aku masih berpikir bahwa kamu lebih baik tidak ikut serta. Aku serius. Liu Qingge berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan terus berjalan. Dengan dagu terangkat, dada terangkat, dan pandangan lurus dengan bangga, Liu Qingge mengambil langkah lebar saat rumbai Cheng Luan melambai di punggungnya. Seolah-olah dia sedang berjalan menyusuri alun-alun pertempuran yang menghanguskan di puncak Baizan, bukan jejak gunung yang dibanjiri oleh bunga-bunga yang bertele-tele dan tanaman merambat yang kusut. Shen Qingqiu mencoba lagi dengan sungguh-sungguh, sedih, jangan memaksakan diri. Liu Qingge memotongnya, apakah kamu akan kembali atau tidak? Shen Qingqiu menjawab, setelah aku mencetak gol. Tidak, setelah aku menyelesaikan sukubus di daerah ini, aku akan segera kembali. Liu Qingge berkata dengan dingin, itu yang kamu katakan terakhir kali. Shen Qingqiu, ya. Liu Qingge, lalu, kamu menghilang selama sebulan. Shen Qingqiu meyakinkan, aku tidak akan mati di luar. Kapan aku belum kembali ke Gunung Changqiong untuk mencari kalian sebelum tanpa obat bisa bertindak? Tidak perlu sedih melakukan hal seperti itu hanya untuk mengejarku. Liu Qingge menekankan, aku tidak melakukannya. Sesyung menyuruhku. Ya. Shen Qingqiu menjawab dengan prihatin, Sesyung adalah pria yang hebat. Shen Qingqiu berhenti. Aku mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri. Desas-desus beredar di kota bahwa sukubus ini memiliki selera pria yang gagah dan tampan. Aku takut jika Liu sedih bersikeras untuk ikut, kamu mungkin menjadi target iblis wanita. Liu Qingge mendengus. Saat dia hendak menjawab, nyanyian merdu dan menggoda bergema di lembah. Lagu itu melismatis dan memukau. Tak terucapkan, berkelok-kelok, dan genit, setiap putaran nada mengacak-acak pendengarnya seperti bulu yang menggaruk hati mereka. Kedua pria itu mengikuti jalur belok dan berakhir di depan sebuah gua. Tiba-tiba, 7 atau 8 gadis muda muncul dari semak-semak di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka tampak cantik dengan rambut digulung menjadi sanggul kembar, mereka terlihat muda, dan mereka seharusnya melihat bahwa mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan aura iblis mereka. Mereka menuntut dengan suara yang tajam, siapa kamu? Melihat Loli menghalangi jalannya, Shen Qingqiu menjawab dengan hangat, apakah ini? Sebelum dia bisa menyelesaikan sapaannya, Liu Qingge mengulurkan tangan ke punggungnya dan mengeluarkan Cheng Luan sejauh 2 inci. Tekanan yang dilepaskan oleh pedang merobek area tersebut, menghancurkan sebagian dari pintu masuk gua. Gadis-gadis itu menjerit dan segera masuk ke dalam semak-semak. Berkat anugerah dari jenis mereka, makhluk seperti Sukubi diberkahi dengan penampilan yang dengan mudah membangkitkan kasih sayang. Mereka jarang diperlakukan sekeras ini dalam hidup mereka, apalagi gadis-gadis yang belum pernah melihat dunia luar. Mereka segera mulai menangis. Dikelilingi oleh suara gadis-gadis muda yang menangis dan sesegukan, Shen Qingqiu mengusap telinganya dan berkata, sedih, kamu harus lebih lembut dengan para wanita. Liu Qingge tidak sabar. Mereka hanyalah iblis, mengapa aku harus begitu? Lakukan saja pekerjaanmu. Setelah selesai, kita pergi. 4 kata per frasa, sangat ringkas, tetapi persuasif, penuh dengan integritas yang jujur, juga mudah dibaca. Tiba-tiba, seseorang dari gua itu bertanya, betapa kasar Anda, guru abadi. Bagaimana gadis-gadis saya bisa menyinggung Anda sehingga Anda menakuti mereka seperti itu? Ucap sebuah suara yang manis dan lembut. Seorang wanita berpakaian hijau zamrud muncul dari dalam gua, dengan anggun di setiap langkahnya. Kulitnya bersinar seperti porselen di bawah sinar matahari, keindahan yang memikat dan tak tertahankan, yang setiap gerakannya alami dan menawan tanpa susah payah. Sukubi muda yang takut dan menangis gara-gara Liu Qingge dengan cepat mengeluh, Nyonya Meiyin, kultivator ini sangat menakutkan. Dia menindas kami. Karena Madame Meiyin adalah seorang sukubus dengan kecantikan yang menawan, menilai dari bagaimana kecenderungan novel Stallion, dia pasti salah satu teman kencan Luo Binghe. Dalam situasi biasa, Shen Qingqiu akan dengan cepat menghindari wanita yang berhubungan dengan Luo Binghe, apalagi menghadapi mereka. Ada 2 alasan mengapa dia memutuskan untuk terlibat kali ini.
Pertama, tangisan pasangan tua itu, yang putra satu-satunya disihir oleh Sukubi, terlalu memilukan untuk dia abaikan. Kedua, itu karena Madame Meiyin yang kisah asmaranya memiliki suami dan kekasih yang tak terhitung jumlahnya selain Luo Binghe. Perselingkuhannya dengan Luo Binghe, secara keseluruhan, hanyalah sebuah hubungan asmara singkat. Itu adalah perselingkuhan yang segera berakhir setelah dimulai, dan dia tidak menjadi salah satu haram Luo Binghe. Serbuan pengenteran sekelompok pria sekaligus adalah apa yang pembaca nikmati. Oleh karena itu, secara tegas, Madame Meiyin bukanlah salah satu dari istri Luo Binghe. Jelas bahwa Liu Qingge tidak berniat untuk berbicara dengan lawan jenis. Dia menghancurkan pintu masuk gua dan menoleh dengan tidak menyesal. Shen Qingqiu berkata, sedih saya tidak terbiasa berada di sekitar orang asing. Madame Meiyin merenung, anak perempuan saya masih muda dan tidak peka. Maafkan mereka jika mereka menyinggung Anda, Tuan Abadi, saya minta maaf. Namun, gua ini baru saja direnovasi. Untuk berpikir bahwa itu akan dalam keadaan seperti itu tepat setelah kedatangan Anda yang terhormat. Jangan lihat aku, lihatlah pria di sana, dialah yang merusak goamu. Dialah yang bertanggung jawab atas masalah pembongkaran di Sekte Gunung Changqiong. Jika kau ingin belajar tentang penghancuran, pergilah ke puncak Baizan. Shen Qingqiu selalu percaya pada diplomasi sebelum memilih kekerasan. Dia mengguncang kipasnya dan menjawab dengan sopan, bukan niat kami untuk menghancurkan tempat tinggal Anda, Nyonya. Keluarga Huang di kaki gunung meminta kami untuk membawa putra mereka kembali. Kami berharap Anda bisa membebaskannya. Madame Meiyin menjawab, Tuan Huang. Aku telah melihat setidaknya 8 atau 10 pemuda dengan nama belakang itu. Aku tidak yakin Tuan Huang mana yang Anda maksud, Guru Abadi. Liu Qingge mendengus. Kenapa kamu tidak melepaskan semuanya saja? Madame Meiyin berpura-pura berkonflik, bukannya saya tidak ingin melepaskannya. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika dia, dirinya sendiri, ingin tinggal dan menolak untuk pulang. Liu Qingge mendecak. Shen Qingqiu juga muak berputar-putar. Dia berkata, apapun yang terjadi, tolong bawa dia keluar, Nyonya Meiyin. Kami membawa rencana kami. Madame Meiyin bersenandung dengan lembut, kalau begitu, ikuti aku. Dia berbalik dan berjalan ke dalam gua. Shen Qingqiu menunggu sampai dia beberapa langkah di depan, lalu merendahkan suaranya hingga hanya Liu Qingge yang bisa mendengarnya. Dia tidak akan melepaskan Tuan Huang, dan dia juga tidak akan membiarkan kita pergi. Liu Qingge menjawab singkat, jadi apa? Melawan tentara dengan senjata, air dengan bendung tanah. Alih-alih memaparkannya saat itu juga, mungkin lebih baik mengambil langkah demi langkah dan merespons sesuai itu. Mengikuti Madame Meiyin, mereka memasuki gua luas yang dilapisi dengan rumput harum dan brokat. 12 pelayan yang diberkahi dengan baik berbaris di kedua sisi gua. Memegang kipas berbentuk bulan, mereka tertawa dan mengobrol. Madame Meiyin membawa mereka ke meja batu. Dia mengundang, aku telah mengirim seorang anak untuk mendapatkan Tuan Huang. Sementara itu, apakah Tuan Abadi ingin minum bersamaku? Shen Qingqiu tahu bahwa dia hanya memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tidak takut, dia tersenyum, Anda terlalu baik. Madame Meiyin mengisi cangkir mereka seperti tuan rumah yang menyambut. Tatapannya yang berair terus melayang ke arah Liu Qingge, yang mengerutkan kening karena kesal. Semakin sekilas dan menggoda Madame Meiyin, semakin Liu Qingge mengabaikannya dan memutar matanya. Jauh di dalam hati, Shen Qingqiu sangat terhibur. Anak laki-laki tampan seperti Luo Binghe dan Shen Qingqiu persis seperti tipe Madame Meiyin. Sekarang dia telah mengarahkan pandangannya pada Liu Qingge, dapatkah dia lepas dari genggamannya? Melihat seorang pria dengan fitur dan kulit yang sangat indah seputih salju, dia akan mengambil tindakan apapun. Dia akan mengganggu mereka sampai mereka mengalah, mendorong mereka ke bawah dan menyenangkan dirinya sendiri sampai dia kenyang. Ekspresi Liu Qingge nanti akan menjadi pemandangan untuk dilihat. Oh tidak, apa yang harus dilakukan? Aku agak menantikannya, betapa berdosa, betapa berdosa. Seperti yang diharapkan, Madame Meiyin tidak bisa duduk diam lama. Dia menutupi bibirnya dengan lengan bajunya dan menatap Liu Qingge dengan mata malu-malu. Master Abadi, apakah Anda memiliki seseorang yang telah Anda ajak bersama sebagai partner? Dia sangat lugas.
Itu adalah satu pertanyaan yang tidak berani ditanyakan manusia atau iblis, kepada Liu Qingge. Seolah-olah dia disambar petir yang teredam, Liu Qingge hampir curiga bahwa dia salah dengar. Ujung alis dan sudut bibirnya mulai bergerak-gerak, tatapannya tidak fokus. Dia secara naluriah beralih ke Shen Qingqiu. Ini pertama kalinya Shen Qingqiu melihat ekspresi yang tak terlukiskan di wajah Liu Qingge. Sebuah sudut gunung es 1000 tahun baru saja runtuh, di mana Shen Qingqiu tertawa histeris di dalam hatinya. Di permukaan, dia terus memasang wajah lurus, meskipun tangannya yang memegang kipas gemetar karena menahan tawa. Dia mencoba menyembunyikan bibirnya yang bergerak-gerak dengan menutupi setengah dari wajahnya, dan berkata dengan serius, tidak. Dia tidak. Madame Meyin merasa skeptis, mengapa tidak? Dengan penampilan dan sikap yang luar biasa, bagaimana mungkin tidak ada kultivator wanita yang jatuh cinta padanya? Itu cukup sulit dipercaya. Shen Qingqiu setuju, ya, saya juga penasaran. Menurutmu, mengapa pertanyaan, apakah Tuan Liu, Bib, sangat dingin? Memasuki peringkat pertama di antara 10 misteri Gunung Changqiong. Liu Qingge mengambil nafas yang sulit, dan mengeluh dengan dingin. Tuan Huang benar-benar menikmati waktunya sendiri. Madame Meyin menjawab, harap bersabar. Mungkin Tuan Huang tidak mau datang. Jika Anda bosan, mengapa tidak melihat sedikit trik saya? Shen Qingqiu mengalah dengan mudah. Madame Meyin melanjutkan, saya tidak begitu ahli, tapi saya selalu akurat dalam memprediksi masalah cinta. Adakah di antara kalian yang mau mencobanya? Shen Qingqiu sedikit menggelengkan kepalanya, sedih, apakah kamu tertarik? Liu Qingge berkata dengan kaku, aku tidak tertarik. Shen Qingqiu mengangkat bahu, dia tidak tertarik, jadi saya kira, sayalah yang akan diramal. Menurut setting novel aslinya, Madame Meyin 100% akurat saat memprediksi hubungan dan pernikahan. Jika dia mengatakan bahwa Luo Binghe akan memiliki 613 istri, maka dia tidak akan berhenti pada 612. Jika dia mengatakan bahwa gadis berikutnya suka ditiduri Luo Binghe, dia tidak akan pernah pandai mengambilnya dari belakang. Bagaimana bisa Shen Qingqiu, seekor anjing dengan masa depan yang tidak pasti, melawan? Madame Meyin memberikan senyuman indah dan memutar pergelangan tangannya, memperlihatkan kulit sepucat sinar bulan. Sebuah kuncup bunga cantik muncul di tangannya, yang diangkat di Shen Qingqiu, guru abadi, berikan dengan nafasmu. Shen Qingqiu tahu protokolnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan meniup kuncup bunga dengan ringan. Ketika Madame Meyin menarik bunga itu kembali ke dadanya, kuncup bunga perlahan mekar. Dia memegangnya di batangnya dan melihatnya dengan senyum tipis. Dia melirik inti bunga dan tiba-tiba membeku. Liu Qingge awalnya duduk dengan punggung tegak, tetapi sekarang dia sedikit membungkuk ke arah mereka seolah dia ingin mendengarkan. Shen Qingqiu mendorong bahunya dengan kipas kertasnya dan mengingatkan, sedih, kamu tidak tertarik. Liu Qingge langsung duduk. Madame Meyin memeriksanya cukup lama, dan ekspresinya menjadi semakin serius seiring berjalannya waktu. Bingung, dia berkata, guru abadi, pembelajaran saya pasti terlalu dangkal, karena garis merah masa lalu Anda ini tampak sedikit tidak jelas. Ketika saya pertama kali mengamatinya, sepertinya Anda ditakdirkan untuk sendirian. Namun, ketika saya melihat lebih dekat, saya dapat melihat garis pernikahan yang sangat samar. Dia mendesah. Cara putusnya garis pernikahan ini sungguh disayangkan. Shen Qiu punya tunangan, tapi Shen Yuan selalu lajang. Sekarang, kedua garis itu saling bersilangan dan saling terkait, wajar jika garis itu tidak akurat. Shen Qingqiu berempati. Masa lalu ada di masa lalu. Nyonya, mari kita lihat hubungan masa depan saya. Dia sangat ingin tahu apakah dia bisa mendapatkan seorang gadis di dunia ini. Dia tidak butuh untuk mendapatkan yang kecantikannya tak tertandingi, selama dia wanita tulen. Yang mengejutkan mereka, ekspresi Madame Meyin menjadi lebih aneh, seperti dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apa yang dilihatnya. Hati Shen Qingqiu mencelos saat melihat ekspresinya. Jangan katakan padanya bahwa dia seorang, ditakdirkan selibat. Madame Meyin akhirnya berbicara. Dia tergagap, pihak lain itu lebih muda darimu. Senioritasnya, atau haruskah saya katakan pengalaman? Anda tidak bisa dibandingkan dengannya. Seorang wanita yang melampaui dia dalam hal usia dan senioritas.
Satu-satunya kandidat yang bisa dia pikirkan adalah biarawati Tao tua dari biara Tianyi yang telah dia lihat selama beberapa hari, dan dia jelas bukan seseorang yang bisa dia tampung. Mungkin tidak banyak wanita yang sesuai dengan ciri itu di seluruh dunia kultivasi. Oleh karena itu, meskipun deskripsi Madame Meyin masuk akal, itu hampir terlalu masuk akal sampai-sampai tidak berguna. Madame Meyin melanjutkan, pertemuan pertama kalian tidak menyenangkan, bahkan kalian mungkin tidak menyukai satu sama lain. Namun, peristiwa penting terjadi, yang mengubah hubungan Anda. Itu tampak sah, Shen Qingqiu tidak bisa berhenti, tetapi mulai berpikir. Tanpa dia sadari, Liu Qingge telah mendekat sekali lagi. Shen Qingqiu tidak bisa diganggu untuk menggodanya dan fokus pada prediksi Madame Meyin. Alis Madame Meyin yang indah sedikit berkerut. Orang ini selalu di sisimu. Kalian telah menyelamatkan hidup satu sama lain. Shen Qingqiu bingung lagi. Mengapa dia merasa tidak ada gadis di sekitarnya yang sesuai dengan gambarannya? Ning Yingying, Liu Mingyan. No, keduanya milik Luo Binghe. Coret. Qi Qingqi. Tentu, Shen Qingqiu agak kurang berpengalaman dibandingkan dia, dan ketika mereka pertama kali bertemu. Dia sudah lama melupakan pertemuan pertama mereka. Selalu di sisinya. Tidak memenuhi itu juga. Nah, Shen Qingqiu ingin, selalu di sisinya, di puncak Xiansu, tetapi dia tidak akan memiliki keberanian, dan tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang sesat seperti mengintai. Secara keseluruhan, Shen Qingqiu tidak bisa memikirkan ide berkencan dengan Qi Qingqi. Lebih masuk akal membayangkan mereka meretas satu sama lain, jujur saja. Liu Qingge tiba-tiba menyela, ada lagi. Shen Qingqiu sedikit terkejut. Dia hanya menyadari bahwa Liu Qingge telah memindahkan kursinya. Ya ampun, dan dia juga menguping di pojok tadi. Kapan Tuan Liu menjadi begitu tertarik dengan gosip? Madame Meyin berkata, yang ditakdirkan, guru abadi, jarang memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Namun, begitu mereka peduli pada seseorang, mereka melakukannya dengan sepenuh hati tanpa pamrih. Liu Qingge merenung sejenak, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh, bagaimana dengan penampilannya? Shen Qingqiu menatapnya, tercengang. Mengapa kau menanyakan itu? Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Pertanyaan yang sangat penting juga. Madame Meyin menjawab dengan percaya diri, kecantikan yang tiada duanya. Liu Qingge dengan tidak seperti biasanya menekan, energi spiritual. Potensi luar biasa, energi spiritual yang kuat. Dia berasal dari keluarga terpandang dan keturunan dari garis keturunan bangsawan. Liu Qingge menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Dan kamu bilang mereka selalu bersama. Madame Meyin mengangguk. Mereka mungkin berpisah untuk waktu yang singkat, tapi mereka akan segera bertemu lagi. Juga, pihak lain yang terus mengejar. Sudut mata Liu Qingge terus bergerak-gerak. Dia menekan sudut matanya dengan keras seolah-olah sangat terpengaruh oleh kata-kata Madame Meyin. Untuk menggambarkannya dengan lebih baik, dia sangat terperangah oleh kejanggalannya. Madame Meyin memberikan pukulan terakhir dengan berkata kepada Shen Qingqiu, saya iri. Tahukah Anda, guru abadi, orang ini mempunyai pengabdian yang mengejutkan pada Anda. Liu Qingge merasakan lehernya menegang. Dia menoleh ke Shen Qingqiu dan menunjukkan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Jelas bahwa dia tidak senang atau marah, tetapi dia terlihat seperti sedang dalam kekacauan. Shen Qingqiu bingung, apakah kamu baik-baik saja, sedih? Liu Qingge berkata dengan susah payah, tidak akurat. Shen Qingqiu, hah? Liu Qingge tiba-tiba mendongak dan bersikeras, prediksinya tidak akurat. Madame Meyin membalas dengan marah, mengapa Anda begitu yakin bahwa prediksi saya tidak akurat? Sejujurnya, Shen Qingqiu juga berpikir bahwa itu tidak akurat. Semua pembicaraan tentang orang ini selalu di sisinya, muda dan cantik dan mulia, bahwa mereka selalu menempatkannya di atas diri mereka sendiri. Kedengarannya seperti fantasi protagonis pria novel Stallion. Bahkan, fantasi itu tidak akan begitu terbuka dan Jack Sue, oke. Tidak ada seorang pun di sisinya yang memenuhi semua persyaratan itu. Juga, jika ada, mereka akan menjadi bagian dari harem Luo Binghe. Liu Qingge membalas, omong kosong. Apa itu? Pengabdian yang mengejutkan. Tidak ada hal seperti itu. Keraguannya pada keahlian yang paling membanggakan membuat Madame Meyin marah. Anda bukanlah yang ditakdirkan,
Siapa Anda untuk mempertanyakan keakuratan prediksi saya? Tunggu, Tuan Huang belum datang. Bisakah kalian tidak bertengkar karena masalah sepele seperti itu? Juga, bukankah saya karakter utama dari gosip ini? Liu Qingge sudah muak dan berbalik saat Madame Meiyin berubah menjadi nada permusuhan. Dia membanting telapak tangannya ke atas meja batu, memecahnya menjadi dua bagian. Cheng Luan merasakan niatnya dan menghunus dirinya sendiri, melepaskan aura yang mengiris. Madame Meiyin sangat marah saat dia bertepuk tangan, berteriak, "Keluar, kalian semua." Tunggu, bagaimana pertarungannya dimulai? Apa penyebabnya? Aku belum tahu apa yang menekan tombol mereka. Shen Qingqiu mengangkat satu tangan dengan sia-sia untuk menghentikan pertarungan, yang tentu saja diabaikan oleh semua orang. Madame Meiyin dan lebih dari selusin petugas Sukubi mengelilingi mereka. Mereka menyesuaikan ekspresi mereka dan dengan cepat beralih ke mode pertempuran. Cheng Luan melesat dengan mudah melalui serangan energi spiritual yang ketat namun berantakan. Melihat itu, Madame Meiyin mengeluarkan peluit tajam. "Bangsat, jangan secepat itu, aku belum siap." Semua pakaian pelayan Sukubi meledak begitu mereka mendengar peluit majikan mereka. Putih dan montok, dimanapun dia melihat ada lautan putih, tubuh montok. Meskipun Shen Qingqiu tahu bahwa membobol tarian telanjang massal adalah serangan favorit para Sukubi, itu tidak berarti bahwa dia dapat mengambil dampak visual ketika pemandangan yang luar biasa terjadi di hadapannya. Dia menutup matanya tanpa sadar dan tersandung beberapa langkah mundur, punggungnya menabrak Liu Qingge. Serangan Sukubi yang tak ada habisnya bergema di seluruh gua. Tempatkan orang biasa lainnya pada posisi mereka, mereka akan meninggalkan pedang mereka dan menyerah di bawah pengaruh Sukubi yang membunuh otak, terjun ke surga dekaden mereka seperti anak laki-laki yang jinak. Namun, Shen Qingqiu menemukan fakta mengerikan bahwa Liu Qingge tampak tanpa ekspresi seperti biasanya, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Dengan setiap ayunan pedangnya, dia menjatuhkan sejumlah besar Sukubi. Pedangnya dengan cepat menjadi berlumuran darah saat dia membunuh semakin banyak. Sukubi yang telanjang memperlihatkan tubuh asli mereka. Semua anggota tubuh di tanah dan kuku setajam silet mereka menggali jauh ke dalam tanah. Mereka meneteskan air liur saat mereka terus menerkam duo yang terperangkap dalam pengepungan mereka, hanya untuk dipatahkan oleh energi spiritual mereka lagi dan lagi. Shen Qingqiu ingin melawan mereka dengan serius. Nyata, tapi dia tidak bisa melihat mereka secara langsung. Bahkan pengamat, film aksi, berpengalaman pun merasa sulit untuk tetap tenang dalam menghadapi gelombang tubuh yang segar dan telanjang. Bagaimana Liu Qingge tetap tidak terpengaruh? Madame Meiyin memucat. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menjebak jiwa mereka bahkan ketika semua bawahannya menyerang sekaligus. Shen Qingqiu mencoba mengejarnya secara naluriah ketika dia menarik sudut roknya dan berlari. Namun, dia menyadari bahwa mereka ada di sini untuk menyelamatkan Putra Huang dan melepaskan semua orang yang disandera Sukubi sebagai hewan peliharaan. Dia menoleh ke Liu Qingge. Tidak perlu melawan sisanya, aku rasa mereka tidak bisa berbuat banyak sekarang. Lebih penting menyelamatkan mereka yang terperdaya. Liu Qingge tiba-tiba berkata, "Jangan percaya." "Hah?" tanya Shen Qingqiu yang bingung. Liu Qingge berkata tanpa berpikir, apa yang dia katakan barusan. Dia hanya mempermainkan kita. Shen Qingqiu menghibur, "Jangan terlalu marah. Lagi pula aku tidak pernah percaya padanya." Karena tindakan Tuan Liu terlalu tidak biasa, Shen Qingqiu tidak bisa menahan pandangannya. Dia hanya bisa meluncur dalam beberapa pandangan sebelum ditangkap oleh Liu Qingge. Yang terakhir segera menghentikannya, "Jangan menatapku." Semakin dia mengatakan itu, semakin Shen Qingqiu ingin melihatnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa, mungkin karena Liu Qingge terlalu marah atau sesuatu, warna merah muda samar telah naik dari sudut matanya sampai ke pipinya. Tatapannya yang biasa tenang dan sangat apatis, namun, cahaya di mata itu sekarang beriak melalui bola matanya, seperti permukaan danau beku yang pecah menjadi jutaan keping. Shen Qingqiu menatap lekat-lekat padanya, lalu tiba-tiba menangkap pergelangan tangannya dan merasakan denyut nadinya. Saat dia menangkap pergelangan tangan Liu Qingge, Shen Qingqiu bisa merasakan betapa demam kulitnya. Dia merasakan denyut nadinya untuk beberapa saat dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Sedih, jujur saja, pernahkah kau berkultivasi dengan pasangan?" "Liu Qingge, mengapa kau menanyakan itu?" Shen Qingqiu mengangkat bahu.
Hanya bertanya, apakah kau tahu cara berkultivasi dengan pasangan? Liu Qingge menghela napas perlahan dan menggeram, Shen Qingqiu. Shen Qingqiu menyerah. Baiklah, aku akan mengubah pertanyaanku. Liu sedih. Bagaimana perasaanmu? Bisakah kamu menahannya sampai kita keluar dari gunung? Liu Qingge menjawab, tidak bagus. Dia sedang tidak enak badan, tentu saja. Bahkan, jika itu adalah Tuan Liu, terkena aroma alami subkubus, dengan kata lain, yang disebut obat musim semi, merupakan masalah yang mengerikan. Akhir chapter 87. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.